Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8E. Semoga kalian tetap semangat dan tetap ceria dalam pembelajaran daring kali ini. Nah, di sini Ibu mengajar tentang bab sistem pencernaan. Nah, pada bab sistem pencernaan ini ada beberapa subbab. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi nutrisi pada makanan. Nah, fungsi nutrisi pada makanan kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama tentang pengertian makanan, yang kedua tentang pengertian energi, yang ketiga pengertian nutrisi, yang keempat manfaat nutrisi, dan yang kelima macam-macam pada nutrisi pada makanan. Pertama kita membahas tentang pengertian makanan. Apa itu makanan? Pasti kalian tidak asingkan dengan kata makanan, karena makanan sering kita dengar dan sering kita konsumsi. Ya, benar. Pernahkah kamu lupa tidak makan pagi? Saat mengikuti pelajaran di kelas, suasana hening karena semua mengerjakan tugas. Tiba-tiba salah seorang siswa perutnya berbunyi kuyup. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, pada bab ini, kita pertama akan membahas tentang zat makanan yang kamu makan. Pengertian makanan sendiri adalah sumber energi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Jika tubuh kekurangan energi, maka tubuh akan lemas dan mudah lelah. Terdapat 6 jenis nutrisi dalam makanan. Pertama, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jadi, saat kita beraktivitas, kita sudah makan, kita sudah memasukkan banyak sekali bahan makanan ke tubuh kita, maka aktivitas kita akan berjalan dengan semangat karena energi kita, energi yang lebih. Nah, kecuali dalam permasalahan ini, kalian belum sarapan, maka energi yang masuk tidak ada. Nah, terjadilah yang namanya perut berbunyi kruyuk dan aktivitas kita tidak semangat, bahkan kita merasa lelah dan mengantuk. Nah, poin kedua yaitu pengertian energi. Setelah kita membahas makanan, kita membahas tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, manusia itu sangat membutuhkan energi. Kenapa? Dengan energi kita bisa bekerja, bergerak, bernafas, dan mengerjakan banyak kegiatan. Energi tersebut juga punya fungsi dalam tubuh kita, di mana kita bisa berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas yang lain. Nah, di dalam energi itu terdapat yang namanya kalori. Apa itu kalori, Bu? Kalori adalah suatu unit pengukuran untuk menyatakan jumlah energi dalam makanan. Ya, jadi, kalau seumpama kita makan nasi, berapa kalori dalam nasi dan berapa jumlah energi yang terdapat pada nasi. Nah, dengan kalori ini kita bisa tahu berapa jumlah energi pada makanan yang kita makan. Nah, saat kita makan atau minum, kita memberi energi atau kalori pada tubuh kita. Tubuh kemudian memakai energi tersebut sebagai bahan bakar untuk berbagai aktivitas kita. Semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka semakin banyak energi atau kalori yang terpakai. Jumlah kalori dalam suatu makanan biasanya ditulis dalam satuan kalori atau kcal, atau biasa juga dengan kilojoule atau kj. Nah, jadi setelah kita makan, maka akan adanya suatu energi. Nah, energi ini bisa membuat kita melaksanakan semua aktivitas dengan semangat. Nah, kecuali kalau tidak ada makanan, maka tidak ada energi. Maka aktivitas yang kita lakukan akan merasa malas, bahkan kita merasa tidak ingin melakukannya. Nah, dalam menghitung kalori tadi ada caranya, yaitu tiap orang itu berbeda-beda dalam menghitung kebutuhan kalori. Nah, apa yang menjadi patokannya yaitu jenis kelamin, usia, tinggi, dan berat badan, komposisi tubuh, aktivitas, hingga keadaan fisik masing-masing. Kalori yang dibutuhkan oleh laki-laki berbeda dengan perempuan meskipun berada pada rentang usia yang sama.
Dua orang kembar sekalipun akan memiliki kebutuhan kalori yang berbeda, tergantung pada keadaan fisik dan aktivitasnya sehari-hari. Nah, kenapa saat di luar sana laki-laki jauh lebih kuat daripada perempuan saat melaksanakan aktivitas? Ya, karena karena jenis kelamin itu mempengaruhi cara menghitung kebutuhan kalori. Jadi, laki-laki itu jauh lebih banyak membutuhkan energi daripada perempuan. Nah, selanjutnya pengertian nutrisi. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah segala sesuatu yang dimakan selalu dan bagaimana tubuh menggunakannya. Selain itu, nutrisi atau nutrien adalah zat kimia organik atau organik yang ditemukan dalam makanan dan diperlukan oleh tubuh. Makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Zat gizi yang terkandung dalam bahan makanan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air untuk dapat digunakan oleh tubuh. Zat makanan ada yang harus dikenal lebih dahulu yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan vitamin, mineral, dan air dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah, manfaat nutrisi tersendiri yaitu satu sebagai energi atau tenaga. Energi digunakan untuk aktivitas tubuh, misalnya karbohidrat dan lemak. Nah, sumber bahan pembangun sel dan jaringan tubuh serta menggantikan sel tubuh yang rusak atau tua, misalnya protein. Yang ketiga, pengatur proses yang terjadi di dalam tubuh dan sebagai pelindung tubuh terhadap berbagai penyakit, misalnya mineral, vitamin, dan air. Nah, yang keempat tadi manfaat-manfaat nutrisi kan sudah Ibu sebutkan. Nah, selanjutnya macam-macam nutrisi pada makanan. Pertama ada karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein, keempat vitamin, kelima mineral, dan keenam air. Kita membahas yang pertama karbohidrat. Karbohidrat berguna sebagai sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat itu tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat antara lain beras, jagung, sagu, gandum, singkong, ubi, kentang, talas, buah-buahan, dan gula. Karbohidrat itu dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karbohidrat itu ada 3 jenis yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana, ditemukan pada buah-buahan, madu, dan susu. Dan 2 jenis karbohidrat lainnya yaitu pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Nah, jenis karbohidrat lainnya yaitu yang padi dan serat disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel-sel tumbuhan. Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, kacang polong, dan sayuran dan buah-buahan lainnya merupakan sumber serat yang baik. Fungsi karbohidrat sendiri sebagai sumber energi. Jadi kenapa karbohidrat dijadikan nutrisi pertama? Karena fungsi dari karbohidrat itu sebagai energi. Jadi seharusnya kita lebih banyak makan karbohidratnya. Karena jika kita semakin banyak karbohidrat, maka energi yang kita dapatkan semakin banyak. Selanjutnya, lemak. Bagi tubuh kita, lemak itu mempunyai fungsi yang sangat penting. Selain sebagai sumber energi, lemak juga merupakan penyusun membran sel sebagai pelabur vitamin A, D, E, dan K, serta sebagai cadangan makanan bagi tubuh. Lemak berfungsi sebagai sumber energi paling padat yang menghasilkan 9 kalori untuk tiap gram. Sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan atau minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, jagung, dan sebagainya. Mentega, margarin, dan lemak hewan.
lemak daging dan ayam, lemak disimpan di jaringan bawah kulit. Nah, lemak ini sebagai sumber energi juga. Jadi, lemak itu adalah suatu nutrisi yang paling utama juga selain karbohidrat. Jadi, jika kita makan lemak, ada cadangan sumber energi. Jadi, kita tetap semangat juga dalam melakukan aktivitas. Nah, yang ketiga, protein. Protein tersusun oleh unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Bagi tubuh, protein memegang peranan penting untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu, protein juga diperlukan sebagai pembangun enzim. Protein yang kita makan dapat berasal dari hewan atau protein hewani dan dari tumbuhan atau protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Fungsi protein itu dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi. Nah, protein ini juga adalah nutrisi yang paling penting selain karbohidrat dan lemak. Kenapa? Karena protein ini memegang peranan penting untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Jadi, kenapa anak-anak itu harus banyak makan makanan yang banyak proteinnya? Karena ini untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Anak-anak yang masih taraf-taraf sekolah, anak SD, SMP itu pertumbuhannya tuh sangat cepat dan sangat baik. Jadi, protein ini adalah pendukung yang sangat utama untuk pertumbuhan anak-anak. Selanjutnya, vitamin. Vitamin dapat berfungsi sebagai koenzim, yaitu suatu zat yang memacu bekerjanya suatu enzim. Diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak menghasilkan energi. Jika tubuh kelebihan vitamin, maka akan dibuang lewat ginjal. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit defisiensi. Vitamin diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air misalnya vitamin B dan C. Vitamin yang larut dalam lemak misalnya vitamin A, D, E, dan K5. Vitamin larut dalam lemak punya sifat dan dapat disimpan. Bila jumlah yang tersedia lebih banyak dari yang diperlukan tubuh, akan disimpan di dalam lemak dalam waktu yang cukup lama. Berbeda dengan vitamin dalam lemak. Bila masukkan vitamin melebihi jumlah yang diperlukan oleh tubuh, kelebihannya akan dibuang ke luar tubuh. Nah, vitamin itu juga punya fungsi yaitu sebagai koenzim. Nah, jika kita kelebihan vitamin yang tidak larut dalam lemak itu akan disimpan oleh tubuh. Kelebihannya dan dibuang ke luar tubuh. Nah, kecuali vitamin yang tidak larut dalam lemak, vitamin yang larut dalam lemak maka akan disimpan di dalam lemak. Itu. Nah, vitamin itu ada dua, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Nah, vitamin itu ada banyak, ada 9. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A itu punya fungsi pembentukan pigmen penglihatan memelihara jaring epitel. Nah, jika kita kurang vitamin A, maka kita akan menjadikan penyakit yaitu rambut senja, kulit kasar. Nah, yang kedua vitamin B. Vitamin B itu ada B1, B2, dan B6. Nah, B1 itu berfungsi untuk pembentukan enzim. Jika kita kurang vitamin B1, maka kita akan mengalami penyakit namanya beriberi atau gangguan saraf. Nah, yang ketiga adalah vitamin B2. B2 ini berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat. Nah, jika kita kekurangan vitamin B2, maka kita akan mengalami gangguan pertumbuhan, gangguan kulit, dan vitamin-vitamin yang lainnya. Nah, selanjutnya mineral. Mineral ini merupakan bahan-bahan organik tak hidup. Tubuh kita sangat membutuhkan mineral untuk membentukkan struktur tubuh.
Beberapa mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, misalnya kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi, besi untuk pembentukan hemoglobin, natrium untuk proses kontraksi otot, dan fosfor untuk proses pembentukan energi dalam sel. Susu itu merupakan bahan makanan yang cukup lengkap dan mengandung mineral yang diperlukan oleh tubuh. Seperti halnya vitamin, mineral langsung diserap tanpa harus melalui proses pencernaan. Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peran penting dalam pemberian fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dalam pemeliharaan tulang. Nah, susu itu adalah bahan makanan yang sangat banyak mengandung dengan yang namanya nutrisi mineral. Mineral ini mempunyai banyak fungsi. Nah, fungsinya itu contohnya seperti pertumbuhan, pembentukan hemoglobin, dan sebagainya. Nah, mineral tadi kan sudah ya. Ya, itu yang terakhir adalah air. Air adalah faktor yang paling penting untuk kelangsungan hidup. Sel tubuh makhluk hidup sekitar 60-80% terdiri atas air. Penyusun terbanyak tubuhmu adalah air. Air berperan dalam berbagai proses dalam tubuh, baik proses pencernaan maupun dalam reaksi-reaksi kimia. Air merupakan pelarut yang baik. Oksigen dan nutrien dalam makanan tidak dapat memasuki sel-sel tanpa air. Air juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Air dibutuhkan oleh tubuh yaitu sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, di dalam tubuh air berfungsi untuk melakukan zat makanan dan mempercepat reaksi kimia tubuh, membentuk cairan tubuh, dan mengatur panas tubuh. Kebutuhan air dapat diperoleh dari air minum, buah-buahan, sayuran, dan makanan lainnya. Setiap orang memerlukan sekitar 4 liter air setiap hari. Kehilangan air dalam tubuh menyebabkan dehidrasi. Nah, air ini adalah faktor penting dalam kelangsungan hidup. Selain itu, air itu juga adalah bagian terakhir dalam proses pencernaan makanan. Nah, manusia itu membutuhkan air kurang lebih 4 liter setiap harinya. Jika kita kekurangan air, maka kita akan mengalami dehidrasi atau tenggorokan merasa kering. Soft skill kali ini, makananmu adalah akun bankmu. Pilihan makanan yang baik adalah investasi yang baik. Jadi, makanlah makanan yang bergizi dan halal. Karena dengan makanan itu, tubuh kamu akan sehat dan kamu tidak akan pernah merasakan yang namanya badan tidak enak. Nah, jika kamu makan makanan yang tidak baik seperti junk food, itu merupakan salah satu penyakit datang di hidup kamu.